Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nabila Education ya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas soal Max ya, khususnya pelajaran matematik yang B, yang undergraduate tahun 2016 ya. Ada beberapa soal yang akan kita bahas nanti, jadi ikuti terus videonya ya. Kita langsung masuk aja ke pembahasan soal matematika ini. Ya, kita mulai dari nomor 1 ya. Fill in the blanks with the correct number. Jadi yang pertama ini, if log 3, 6 minus log 9, x equal half, then x bla 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 gitu ya. Jadi kalau ada log 36 dikurangi log 9, x sama dengan setengah, itu x-nya berapa? Nah, yang pertama kita tulis dulu ya, penulisan lognya. Saya lebih nyaman kalau kita menggunakan penulisan seperti ini ya. Basisnya saya tulis di atas gini ya. 3 log 6 dikurang 9 log X itu sama dengan setengah. Nah, seperti ini. Kemudian, langkah berikutnya kita samakan basis 9 di sini ya. Supaya basisnya itu menjadi 3 semua. Maka kita boleh tulis 3 log 6 dikurang 3 itu kan 9 itu kan 3 kuadrat ya. Log X itu sama dengan setengah. Nah, berikutnya kita akan gunakan sifat ya untuk yang di sini nih, bentuk yang X ini, kita akan gunakan sifat kalau ada A pangkat M log B pangkat N, maka boleh kita tulis ya N per M dikali A log B. Berarti yang ini jadi 3 log 6 dikurang, berarti X-nya kan pangkat 1 nih, berarti 1 per 2. 1 per 2 dikali 3 log X sama dengan setengah. Kemudian kita gunakan sifat lagi ya untuk di sini. Kalau ada A log B pangkat N itu kan sama dengan N dikali A log B. Nah, di sini N-nya setengah ya. Kita balik jadi setengahnya kita naikkan ke pangkat X ini. Supaya apa? Supaya di depan logaritmanya tidak ada konstanta lagi. Jadi ini kita tulis 3 log 6 dikurang 3 log X pangkat setengah itu sama dengan setengah. Nah, berikutnya kita pakai sifat A log B dikurangi A log C itu sama dengan A log B per C. Kita pakai di sini. Jadi 3 log 6 dikurangi 3 log X pangkat setengah itu sama dengan 3 log 6 per X pangkat setengah ya. X pangkat setengah itu kan akar X. Sama aja, sama dengan setengah. Nah, berikutnya kita buat setengahnya jadi ada logaritmanya. Pakai sifat A, ya, kita pakai warna biru aja. Pakai sifat A log A pangkat N itu kan sama dengan N ya. Maka setengahnya kita paksa biar muncul basis 3-nya di sini. Berarti kita akan tulis 3 log 6 dibagi akar X itu sama dengan 3 log. Nah, ini A pangkat N jadi 3 pangkat setengah. 3 log 3 pangkat setengah itu kan setengah. Nah, sekarang 3 lognya boleh kita coret karena bentuknya sudah sama. Berarti kita tinggal punya 6 dibagi akar X itu sama dengan 3 pangkat setengah atau akar 3. Atau kita dapatkan 6 sama dengan akar 3 kali akar X atau akar 3X. Kita kuadratkan 36 itu sama dengan 3X. Nah, berarti kita akan dapat nilai X-nya sama dengan 36 dibagi 3 atau 12. Nah, kita dapat jawabannya 12 di sini. Ya, oke, itu yang nomor pertama. Kita lanjutkan di nomor kedua ya. If alpha, beta are numbers satisfying A greater than 0, less than V over 4, and beta greater than 0, less than V over 4, and alpha plus beta equal a quarter V ya, P per 4, it's follow that tan alpha plus 1 times tan beta plus 1 equal bla 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 gitu. Jadi kita akan mencari nilai ini berapa gitu ya. Nah, kita akan mulai dari mengerjakan ininya dulu nih. Pertanyaannya kita uraikan akan jadi seperti apa. Jadi kita tulis di situ tan alfa plus 1 dikalikan tan
beta plus 1 itu akan sama dengan, ya kita akan cari ini, jadi kita kalikan biasa, tan alfa tan beta ditambah tan alfa ditambah tan beta ditambah 1. Nah, kita akan mencari nilai ini. Kemudian di sini kita tahu bahwa alfa plus betanya adalah pi per 4. Ya, berarti alfa plus beta itu sama dengan pi per 4. Nah, karena kita butuh bentuk tan, maka kedua ruas kita kasih tan ya. Tan alfa plus beta itu kan sama dengan tan pi per 4. Ya, ingat persamaan tan alfa plus beta itu adalah tan alfa plus tan beta dibagi dengan 1 min tan alfa tan beta ya dikali sama dengan tan pi per 4 ya. Pi per 4 itu 45, tan per 5 itu 1. Berarti kita punya bentuk tan alfa ditambah tan beta sama dengan, ini kita kali sana jadi 1 min tan alfa dikali tan beta. Nah, bentuk tan alfa plus tan betanya ini kita gantikan di sini, tan alfa plus tan beta ini. Berarti kita boleh tulis sama dengan tan alfa dikali tan beta ditambah tan alfa plus tan betanya diganti 1 min tan alfa dikali tan beta plus satunya kita tulis lagi yang belakang. Nah, teman-teman lihat nih tan alfa plus tan beta yang depan positif, yang belakang negatif, maka saling menghilangkan ya, berarti ini hilang. Maka sisanya tinggal 1 plus 1 ya, 1 plus 1. Berarti sama dengan 2. Maka nilai dari tan alfa plus 1 dikali tan beta plus 1 itu sama dengan 2. Nah, itu soal yang kedua. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang nomor 3 ya. When x plus y equal to 5/3 and then x greater equal than 0, y greater than equal 0, the maximum of sin x plus sin y is bla 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 and the minimum of that is bla 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 bla. Oke ya. Jadi kita akan mencari nilai maksimum dan minimum dari sin x ditambah sin y. Oke, langkah pertama kita ubah dulu ya. Di sini kan masih ada x plus y, kita ubah dulu y-nya. Jadi kita punya x plus y itu sama dengan 2pi per 3. Berarti y-nya itu sama dengan 2pi per 3 dikurang x ya. Tujuannya biar nanti fungsinya dalam x semua. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kita substitusikan ke soalnya. Jadi sin x plus sin y. Sin x plus sin y kan sama dengan sin x plus sin y-nya diganti 2pi per 3 minus x. Nah, kita akan mencari nilai maksimum dan minimum dari ini nih. Nanti maksimum minimumnya berapa? Ya, ada banyak cara. Yang pertama teman-teman bisa gunakan kalkulus ya. Yang kedua ya nanti pakai turunan. Pertama sama dengan 0 kita akan dapat nilai maksimum dan minimumnya. Atau yang kedua kita ubah bentuk ini ya. Ya, supaya kita nggak pakai kalkulus, saya akan pakai metode yang kedua, yaitu mengubah bentuknya. Jadi, sin x plus sin y kita ubah dulu. Ingat, kalau teman-teman punya sin A ditambah dengan sin B, maka akan kita rubah menjadi 2 sin setengah A plus B cos setengah A min B gitu ya. Kita akan ubahnya ke bentuk ini, 2 sin cos gitu kan. Berarti ini sin x plus sin 2pi per 3x itu 2pi per 3 min x. Berarti kita ubah jadi 2 sin setengah. Kita jumlahkan berarti tinggal x ditambah 2pi per 3 min x. Nah, nanti x-nya akan hilang tuh. Kemudian cos setengah dikali pengurangannya, selisihnya. Berarti x dikurang 2 per 3 min x. Oke, berarti jadi 2 sin setengah. X min x-nya hilang, jadi 2pi per 3. Cos setengah dari ini x min 2pi per 3 min x ya. X-nya jadi 2x min 2pi per 3. Nah, seperti ini.
Kemudian ini bisa kita hitung ya. Ini kita coret 2-nya, 2 sin pi per 3 ya. Pi per 3 itu 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Jadi 2 dikali setengah akar 3 dikali cos dari, ini 2-nya boleh kita hilangin semua ya. Setengah, ini ada 2, ada 2. Berarti boleh kita coret semua. Jadi dengan cos X min pi per 3. Nah, ini kita coret 2-nya. Oke, maka bentuknya jadi sederhana nih. Bentuk sin X plus sin Y, sin X plus sin Y ya, kita pindah di atas, itu boleh kita tulis jadi akar 3 cos X min pi per 3 ya, dengan syarat X plus Y-nya 2 pi per 3 ini. X min pi per 3. Nah, kita tinggal mencari nilai yang ini aja, maksimum minimum dari ini. Ini akan ketemu maksimumnya berapa, kemudian minimumnya berapa. Jadi fungsi akar 3 cos X min pi per 3. Oke, sekarang kita cari dulu batasan dari nilai X di sini. Ya, kan X plus Y-nya sama dengan 2 pi per 3. Maka untuk batas nilai X-nya itu kan harus lebih besar dari 0 dan kurang dari sama dengan 2 pi per 3 kan. Nah, dia nggak boleh lebih dari 2 pi per 3. Karena kalau lebih, dan Y-nya itu lebih besar 0, X-nya lebih besar 0. Kalau lebih berarti dia menyalahi batas yang ada di sini. Nah, di sini bentuknya adalah X min pi per 3. Nah, maka batasnya kita bisa ubah ini. Ya, kita kurangi dengan min pi per 3. Jadi di sini X min pi per 3. Ini lebih besar sama dengan ini dikurangi min pi per 3. Berarti 0 minus pi per 3. Maka tinggal min pi per 3. Yang ruas kanan 2 pi per 3 dikurangi pi per 3. Berarti pi per 3. Nah, artinya apa? Artinya fungsi X min pi per 3 itu nanti batasnya di antara nilainya ini. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini kan fungsinya cos ya. Cosnya berarti ada di range min pi per 3 ya, sampai pi per 3. Kita tinggal melihat nilai cos dari min pi per 3 sampai pi per 3 itu maksimumnya berapa, minimumnya berapa. Oke, untuk mempermudah teman-teman bisa melihat diagram ini ya untuk membantu kita melihat nilai cosnya. Ya oke, kita gunakan bantuan diagram ya di lingkaran ini. Kita akan lihat sudutnya di situ. Batasnya dari min pi per 3 berarti dia negatif di sini ya. Nah, di sini berarti titiknya itu ini min pi per 3. Kemudian satu lagi pi per 3 berarti di atas. Ya, ini pi per 3. Nah, kalau kita lihat ini, nilainya itu kan berjalan ini ya. Cosnya, cos min pi per 3 itu kan, nah di sini kan. Berarti baik cos min pi per 3 maupun pi per 3 kan setengah nilainya ya. Cos 60 itu setengah, cos min 60 juga setengah ya. Ingat karena cos min X itu sama dengan cos X. Berarti yang di sini kan setengah ya. Kemudian nilai yang di sini nilai maksimumnya kan 1 ya. Nilai maksimum fungsi sin dan cos itu kan 1. Berarti kalau di sini itu pi per 3 ya kan, untuk nilai pi per 3, dan yang di bawah untuk nilai min pi per 3, berarti batasnya kan berjalan dari setengah sampai 1 ini. Ya kan? Maka nilai cos X min pi per 3 itu nilainya harus lebih besar daripada setengah, ya kan, setengah di sini, dan harus kurang dari sama dengan 1 ya kalau kita melihat batas yang ada di sini. Nah, padahal yang kita cari adalah akar 3 cos X min pi per 3. Berarti kalau kita dapat akar 3 cos X min pi per 3, berarti kan kita kalikan akar 3 aja. Ini berarti setengah akar 3, yang ini berarti 1 kali akar 3, akar 3. Nah, otomatis dari sini kita sudah bisa tahu nih, nilai ini adalah nilai minimumnya, kemudian nilai yang akar 3 ini adalah nilai maksimumnya dari fungsi akar 3 cos X min pi per 3. Nah, ingat, akar 3 cos X min pi per 3 itu sama dengan sin X plus sin Y. Berarti kita sudah temukan jawabannya. Dia akan maksimum itu nilainya adalah akar 3 di sini. Kemudian minimumnya pada saat setengah akar 3. Nah, itu ya. Oke, itu dulu untuk video pembahasan kali ini ya. Nanti kita lanjutkan di video-video selanjutnya untuk pembahasan soal Max yang lainnya. Oke, terima kasih ya sudah menyaksikan video ini.
Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin menyiapkan dan ingin mengejar beasiswa Max ya. Mudah-mudahan sukses mencapai apa yang diinginkan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.